Kalau menyasar di desil 1 dan desil 2, kami punya data itu ketemunya anak-anak usia sekolah yang mereka masih out of school ya, mendapatkan layanan pendidikan itu Mhm. ada di angka sekitar 3 juta. Hmm. Nah, kalau misalnya tahun ini dimulai dengan 10.000, ya tentu 10.000 ataupun 15.000 itu ya belum 1% ya. Ya. Seperti banyak masalah dengan program perlindungan sosial lainnya tuh data biasanya isu yang besar. Apakah kita punya data yang akurat misalnya untuk berapa jumlah sekolah tren sekolah-sekolah tutup makin banyak di kabupaten mana, provinsi mana? Mbak Victoria, ini menarik juga ya bahwa sekolah rakyat sudah terbentuk begitu. Nah, banyak pertanyaan ini. Kenapa tidak melanjutkan atau apa istilahnya ya, mengevaluasi, membuat sekolah yang sekarang ini jauh lebih baik begitu ya dibanding membuat sekolah rakyat begitu yang sebenarnya jumlahnya juga nggak banyak-banyak banget ya. Dari 166 baru 165 begitu yang ada begitu. Kalau dari pandangan Mbak Victoria seperti apa? Iya, sekali lagi sama dengan EBG rumusnya, maaf. Itu ini niat yang baik, visi yang baik ya. Dia mau menyentuh di kelompok masyarakat, kelompok anak-anak sekolah yang ekstrim poor. Jadi bukan sekedar anak-anak kurang mampu yang ada di sekolah biasa, tapi yang benar-benar secara waktu, kesempatan, geografis dan sebagainya nggak bisa menjangkau pendidikan dasar. Nah, tapi sekali lagi sama isunya, kenapa tidak dianalisis dulu apa yang kita sudah punya, sumber daya apa yang kita sudah punya di sekolah-sekolah. Kalau toh akhirnya juga pakai sumber daya yang sama, kita lihat ya berita-berita belakangan ya, beberapa sekolah nggak mau kasih mungkin ruangannya untuk sekolah rakyat, beberapa guru meninggalkan sekolah rakyat, tidak layak dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Dia nggak lihat dulu yang apa yang kita sudah punya. Kita bangun sesuatu harusnya berbasis seperti tadi Mas David bilang ya, ini kan berbasis apa yang kita sudah punya. Berapa banyak sekolah yang kita sudah punya? Apakah caranya harus bikin sekolah rakyat baru atau bikin program di sekolah-sekolah yang sudah ada? Kita ingat dulu ya, saya termasuk generasi dari zaman Orba lah kalau bisa dibilang dulu. Sekolah pagi, sekolah sore itu kan Iya. sebetulnya cukup cukup menjawab masalah anak-anak yang pagi sampai siang dia masih bantu orang tuanya misalnya. Itu kan yang disasar sekolah rakyat sebetulnya. Dan juga sekolah di pedalaman itu pemerintah pernah punya misalnya sekolah satu atap, satap. Iya. Itu di remote areas. Itu kan anak-anak ditinggal di asrama, hampir model seperti ini nih sekolah rakyat sebetulnya. Tetapi memang dengan anggaran khusus dan sebagainya, tapi juga wilayah targetnya juga di wilayah 3T, jadi di Papua, pedalaman timur, di mana mereka misalnya untuk kirim anak ke sekolah tuh lewat beberapa bukit. Betul. Dan harus jalan kaki, ya memang paling baik jalan keluarnya mereka diasramakan seperti ide sekolah rakyat ini. Tetapi kan itu clear di topografi seperti apa, geografi seperti apa, dan demografi seperti dan memakai juga sebetulnya sumber daya yang sudah ada. Iya. Kalau kita kalau kita sebenarnya menengok setiap tahun ajaran baru, pasti akan ada berita bahwa setiap satu sekolah tuh cuma terima 2 siswa, 3 siswa, atau nanti digabungkan, apa sebutannya kalau ini ya. Biasanya ada rombel-rombel yang akhirnya sekolah itu digabungkan dengan ini, nah ini akhirnya ditutup seperti itu. Sebenarnya apakah sekolah-sekolah yang sebenarnya sekolah negeri ini yang mungkin peminatnya semakin sedikit ya, apakah itu bisa dimaksimalkan gitu Mbak untuk program-program pemerataan pendidikan terutama untuk anak-anak yang dari keluarga yang miskin ekstrim gitu, Mbak Victoria? Iya, sebetulnya sih itu sangat ideal sebetulnya. Tadi yang seperti saya bilang, kita kan orang mau mulai bisnis atau jualan, jadi kita stock taking dulu kan, kita punya apa.
Nah, kita punya berapa nih? Tapi ya seperti yang bisa jadi dugaan saya data ya, seperti banyak masalah dengan program perlindungan sosial lainnya tuh data biasanya isu yang besar. Apakah kita punya data yang akurat misalnya untuk berapa jumlah sekolah tren sekolah-sekolah tutup makin banyak di kabupaten mana, provinsi mana, dan di interpolasi misalnya dengan data income penduduk di situ, juga data pendapatan, data keadaan alam dan sebagainya. Itulah kenapa di fase desain itu semua data itu harus ada untuk mengambil keputusan. Ya proses kebijakan basic ya. Yeah. Based on information. Jadi kalau informationnya absen, ya decisionnya akan betul. Kalau Mbak Victoria melihat Pak Prabowo kurang mendapatkan informasi, atau sebenarnya informasi itu ada tapi mungkin karena kita mau bikin sesuatu yang monumental, yang diingat, kita buat sekolah rakyat begitu. Iya, mungkin ada campuran dari berbagai hal. Itu ya, saya kurang paham secara detail gimana cara kerja di kabinet misalnya, atau di koordinasi di antara kementerian, dan juga dari ambisi politik atau visi politik Pak Prabowo sendiri ya. Sebetulnya kan Indonesia ini kalau secara di atas kertas kan sudah mengakomodir ini ya, visi politik, perencanaan partisipatif, proses-proses musrembang dan sebagainya. Visi politik juga diakui sebagai salah satu masukan untuk kebijakan dan program ya, dan itu tidak salah. Tetapi kan memang masalahnya siapakah yang harus menentukan bahwa ini perlu 5 kementerian duduk bareng untuk ngomong ini. Saya pikir yang harus ditingkatkan ialah leadership Pak Presiden sendiri untuk menunjukkan bahwa untuk melakukan sesuatu yang well designed baik perlu koordinasi, and I am the leader and please dari sini. Dan program yang rapi atau program baru, program yang bagus banget, desain dengan baik, diimplementasi dengan baik, saya rasa dampaknya terhadap citra Prabowo sendiri juga akan sangat bagus, sama bagusnya atau even better daripada program baru sepertinya nama baru tapi berantakan. Iya sih. Karena kalau kita lihat sebenarnya masalah pemerataan pendidikan ini banyak ya. Ada sekolah yang kalau di suatu daerah kurang siswanya sampai tutup, tapi ada di wilayah lain yang mungkin dia kekurangan sekolah. Sehingga dia harus menempuh jarak jauh gitu. Jadi memang setiap daerah ini punya persoalan masing-masing, dan itu harus dipetakan dan tidak bisa disamaratakan gitu ya Mbak Victoria ya. Ya, itu satu isu yang tadi saya bilang sentralisasi. Sebenarnya kenapa sih tahun 99 kan ini udah didelegasikan ke pemerintah daerah banyak hal. Betul. Termasuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memang banyak kelemahannya, banyak implementasinya juga nggak jalan dan sebagainya. Tetapi kenapa itu didelegasikan? Dasar pemikirannya ialah mereka lebih tahu keadaan lokal. Desentralisasi kan itu. Nah, kita juga harus lihat ini di kerangka yang lebih besar lagi pemerintahan. Sekarang nih mau resentralisasi demi apa, atau desentralisasi mengikuti sebetulnya trajektori yang sudah kita ambil dari zaman reformasi kan. Oke Mbak Victoria, kita tahan dulu karena Mas Ubed sudah bergabung lagi nih. Mas, tadi kita sudah sempat membahas MBG dan tadi memang evaluasinya harus banyak banget gitu. Nah, kita beralih ke topik sekolah rakyat. Kalau menurut Mas Ubed sendiri, apakah sekolah rakyat ini sudah bisa dikatakan sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, Mas? Ya, sebagai kebijakan alternatif tujuannya digadang-gadang ke sana gitu. Tapi menurut catatan JPPI itu kalau menyasar di desil 1 dan desil 2, kami punya data itu ketemunya anak-anak usia sekolah yang
mereka masih tahun-tahun sekolah mendapatkan layanan pendidikan itu ada di angka sekitar 3 juta. Nah, kalau misalnya tahun ini dimulai dengan 10.000, ya tentu 10.000 ataupun 15.000 itu ya belum 1% ya. Belum 1% dari 3 juta. Karena itu menjadi sangat penting. Kenapa kalau misalnya yang ya, targetnya adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, kenapa tidak menggunakan pelayanan pendidikan yang sudah eksis gitu ya. Misalnya kan layanan pendidikan kita kan ada banyak ya, ada model sekolah, itu pun negeri dan swasta, kemudian ada madrasah juga negeri swasta, dan juga ada model pesantren. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan jenis layanan pendidikan yang ragamnya banyak ini, tentu tahun 2025 itu mereka bisa langsung diintegrasikan dengan sistem yang ada. Tapi ketika kebijakannya adalah sekolah rakyat, harus pengadaan sekolah dulu, kemudian harus rekrutmen guru dulu, kemudian harus melengkapi sarana prasarana, maka lambat sekali. Gitu ya. Padahal di tahun 2025 ini bulan Mei kan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang cukup bisa menjembatani anak-anak yang punya masalah ekonomi, kemudian mereka keberatan bayar uang sekolah. Yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi adalah sekolah tanpa dipungut biaya, mau ya di negeri maupun di sekolah swasta. Nah, mestinya kan kebijakan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, perintah Mahkamah Konstitusi itu kan harus dijalankan oleh Presiden. Tetapi ketika Presiden tetap menggunakan skema sekolah rakyat, ya maka sampai hari ini masih menjadi masalah. Catatan kami per hari ini masih ada 4,2 juta ya anak-anak usia sekolah yang nggak bisa sekolah gitu. Padahal kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bulan Mei, lalu bulan Juni, Juli itu kan ada penerimaan peserta didik baru. Nah, kalau kita sudah dimulai dari bulan Juni, bulan Juli kemarin, tentu angkanya tidak sebesar ini gitu. Apalagi kita tahu perencanaan MBK tadi belum apa-apa, dana yang tidak terserap sudah 70 triliun. Padahal perhitungan JPPI untuk bisa anak-anak dari pendidikan dasar ya 9 tahun itu uang 70 triliun itu sudah lebih. Jadi kalau misalnya anak-anak di beberapa titik itu kan daya tampung sekolah negeri memang kurang ya. Contoh di Jakarta saja daya tampung sekolah negeri itu cuma 35%. Artinya 65% itu mau nggak mau anak-anak Jakarta ke sekolah swasta. Nah, anak-anak di desil 1, desil 2 ketika mereka gagal SPMB ya, penerimaan murid baru, mereka akan diterima di sekolah swasta, tetapi ketika mereka tidak punya uang untuk membayar uang pangkal, uang gedung, uang SPP dan seterusnya itu, maka mereka akan putus sekolah. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, mestinya ini memberikan jalan ya bagi mereka yang terkendala sekolah karena biaya gitu. Maka anak-anak di desil 1 dan desil 2 ini mereka bisa memilih pengen sekolah di mana gitu kan. Jadi asesmen pemerintah daerah terhadap anak-anak di desil 1 dan desil 2 itu hanya melayani ya mau sekolah di mana. Kalau mau sekolah di sekolah negeri dekat rumah, ya silakan mereka dikasih kursi dibiayai oleh pemerintah. Kalau ternyata di dekat rumah nggak ada sekolah negeri, adanya sekolah swasta, ya bisa difasilitasi masuk sekolah swasta, tetap beban biaya itu tidak ditanggung oleh orang tua, tetapi akan dibayari oleh pemerintah daerah misalnya. Begitu pula anak-anak di desil 1, desil 2 yang lebih memilih jenis pendidikan model pesantren, ya silakan bisa difasilitasi. Berapapun biaya yang dibutuhkan akan difasilitasi oleh negara. Nah, ini jauh lebih cepat dan bisa melayani semua pihak daripada hari ini yang aneh justru sekolah-sekolah rakyat dibangun di Jakarta, sekolah rakyat dibangun di Jabodetabek. Padahal banyak sekali ya kecamatan-kecamatan di luar Jawa misalnya yang sekolahnya itu nggak ada, masuk jenjang SMP udah nggak ada, masuk jenjang SMA udah nggak ada lah. Mestinya ketika sekolah rakyat ini ingin memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak,
terutama anak-anak yang katakanlah dari ekonomi desil 1, desil 2, kemudian banyak juga anak yang ingin sekolah tapi sekolahnya nggak ada karena soal jarak, karena soal daya tampung. Nah, mestinya sekolah rakyat ini menjawab itu. Jadi kalau ada daerah-daerah zonasi yang banyak anak tapi daya tampung sekolahnya kurang, maka sekolah rakyat harus hadir di situ. Ketika ada anak yang di daerah situ sama sekali nggak ada sekolah, ya, jangankan daya tampung, sekolah aja nggak ada misalnya. Lah, sekolah rakyat harus didirikan di situ.